Apakah ini menjadi titik balik bagi penegakan hukum Indonesia atau justru menjadi awal terbongkarnya praktek-praktek yang selama ini tersembunyi? Tonton video ini sampai selesai karena kita akan membahas berbagai informasi yang beredar beserta fakta yang menjadi perhatian publik yang merupakan salah satu ciri terbukanya gerbang Kali Yuga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka mata selebar-lebarnya. Apa yang sedang terjadi di depan mata kita hari ini bukan lagi sekedar gesekan biasa. Yang kita saksikan adalah benturan kepentingan antar aparat penegak hukum yang memicu perhatian publik. Sebagian orang menyebutnya sebagai gambaran zaman Kali Yuga. Sebuah masa ketika aturan dianggap mudah ditekuk, kebenaran diperdebatkan, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi mulai terkikis. Hari ini perang bintang seolah pecah secara terbuka. Banyak yang mengaitkannya dengan fase goro-goro dalam dunia pewayangan. Sebuah masa ketika tatanan menjadi kacau karena para pemimpin lebih sibuk mempertahankan kepentingannya sendiri. Dua lembaga penegak hukum terbesar di negeri ini, polisi dan kejaksaan, kini menjadi sorotan. Berbagai informasi yang beredar menunjukkan adanya ketegangan yang semakin terbuka dan saling mempertanyakan langkah masing-masing. Apakah ini menjadi titik balik bagi penegakan hukum Indonesia atau justru menjadi awal terbongkarnya praktek-praktek yang selama ini tersembunyi? Tonton video ini sampai selesai karena kita akan membahas berbagai informasi yang beredar beserta fakta yang menjadi perhatian publik yang merupakan salah satu ciri terbukanya gerbang Kali Yuga. Yang pertama, surat internal Polda Jateng. Perhatian publik bermula dari beredarnya sebuah instruksi internal yang disebut berasal dari Propam Polda Jawa Tengah. Dalam surat tersebut, personel kepolisian disebut diminta untuk tidak memenuhi panggilan pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri terkait perkara dugaan korupsi proyek makan bergizi atau SPPG, kecuali didampingi penasihat hukum dari institusi kepolisian. Tidak berhenti di situ, beredar pula informasi bahwa pengamanan di sejumlah fasilitas pelayanan Polri diperketat sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan adanya operasi tangkap tangan dari pihak kejaksaan. Dalam istilah Jawa kuno, situasi seperti ini dapat dianalogikan sebagai durgomo, sebuah keadaan ketika sesama institusi negara justru saling mencurigai. Disinilah publik mulai bertanya, kalau memang semua berjalan sesuai aturan, mengapa suasana justru terlihat seperti sedang menghadapi ancaman dari sesama aparat penegak hukum? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat polemik semakin besar. Yang kedua, proyek gizi anak menjadi sorotan. Lalu, apa sebenarnya yang menjadi sumber persoalan? Sorotan mengarah pada dugaan penyimpangan dalam proyek Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Program yang seharusnya berfokus pada pemenuhan gizi anak justru menjadi perhatian karena muncul dugaan adanya penyalahgunaan anggaran. Di tengah polemik itu, publik juga mempertanyakan keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan proyek tersebut. Muncul berbagai spekulasi, apakah mekanismenya sudah berjalan sesuai aturan atau seluruh prosesnya benar-benar transparan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kemudian memicu aksi mahasiswa dan berbagai desakan agar dilakukan penyelidikan secara menyeluruh. Ketika proses hukum mulai berjalan, ketegangan antar lembaga pun ikut meningkat. Sebagian pengamat menilai situasi ini memperlihatkan bagaimana ego kelembagaan dapat memperkeruh proses penegakan hukum. Dalam filosofi Jawa, keadaan seperti ini sering diibaratkan sebagai adu kadekdayan, merasa memiliki kekuatan sehingga sulit menerima pengawasan dari pihak lain. Yang ketiga, sebuah serangan balik yang bikin merinding.
Di tengah meningkatnya ketegangan, beredar pula surat konsolidasi internal yang disebut ditandatangani oleh pelaksana tugas Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen. Surat itu kemudian memunculkan berbagai spekulasi di ruang publik. Banyak pihak menilai situasi ini menunjukkan bahwa konflik sudah memasuki fase yang lebih serius. Media sosial pun dipenuhi dengan berbagai macam analis. Ada yang menduga Kejaksaan tengah menyiapkan langkah hukum yang lebih luas. Di sisi lain, muncul pula berbagai isu mengenai kemungkinan adanya langkah serupa dari pihak kepolisian. Jika benar demikian, yang terjadi bukan lagi sekedar proses penegakan hukum, melainkan pertarungan antar institusi yang sama-sama memiliki kewenangan besar. Publik tentu berharap semua langkah tetap dilakukan berdasarkan hukum dan pembuktian, bukan berdasarkan saling membalas. Karena jika hukum dijadikan alat pertarungan, maka yang paling dirugikan adalah kepercayaan masyarakat. Yang keempat, karma kolektif dan jalan penyelesaian. Sedulur semua, kalau memang ada pelanggaran, buka semuanya secara terang benderang. Siapapun yang terbukti bersalah harus diproses sesuai hukum, tidak peduli berasal dari institusi mana. Dalam ajaran spiritual Jawa, keadaan seperti ini sering dikaitkan dengan ngunduh woeng pakarti. Setiap perbuatan pada akhirnya akan kembali kepada pelakunya, cepat atau lambat. Kini, harapan masyarakat tertuju kepada Presiden Republik Indonesia. Rakyat tentu menginginkan penyelesaian yang tegas, adil, dan tidak berhenti pada simbol atau sekedar mencari tumbal. Jika memang ada pola sistemik, maka pembenahannya juga harus dilakukan secara menyeluruh. Mulai dari evaluasi sistem, penguatan pengawasan, hingga penegakan hukum tanpa pandang bulu. Sebab sejarah selalu mengajarkan satu hal, Surodiro Joyoningrat, lebur dining pangastuti. Segala bentuk kesombongan, keserakan, dan penyalahgunaan kekuasaan pada akhirnya akan runtuh oleh keadilan dan ketegasan. Lalu, apakah konflik ini menjadi momentum pembenahan penegakan hukum di Indonesia, ataukah hanya akan menjadi polemik yang akhirnya mereda tanpa perubahan berarti? Silahkan tulis pendapat panjenengan semua di kolom komentar. Rahayu, rahayu, rahayu. Surodiro Joyoningrat, lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.